Eh, Mari kita mulai ya. Kita tagline-nya untuk GWCAT 2024 ini the best GWCAT we have. Eh, Agak sedikit berbeda dari tagline dari global ya, karena ini kita putuskan untuk mengganti tagline-nya seperti ini. Nah, em, beberapa improvement yang ada di 2024 ini datang ya tentunya dari requirement ya, requirement dari GWCAT. Lalu apa aja requirement yang paling sering diminta di GWCAT itu, saya bisa bilang itu terbagi menjadi dua ya. Pertama adalah mengenai performance. Jadi performance ini ada salah satu mungkin ya di versi sebelumnya kita agak sedikit kalah dibandingkan dengan produk kompetitor utama, terutama AutoCAD. Ya, di kita terlihat sedikit laggy ya di GWCAD, eh, tapi di AutoCAD-nya enggak gitu. Untuk pertama untuk attach drawing nih. Lalu permintaan yang kedua adalah mengenai fitur ya, fitur yang kita tidak punya di kompetitor punya, terutama di AutoCAD ya, terutama di AutoCAD. Nah, dua permintaan inilah yang menjadi main recent improvement di 2024 atau di JWCAD 2024. Lalu ini ada sedikit pertanyaan lah. Bisa saya jelaskan apakah ya produk leading untuk 2D CAD yaitu AutoCAD itu yang terbaik? Untuk beberapa hal mungkin iya yang terbaik di beberapa hal, tapi ada beberapa hal juga kita lebih bagus. Jadi tidak kita katakan sejujurnya ya, kita kita di JetWayCAD ini bukan overall juga terbaik di compare ke AutoCAD. Tapi AutoCAD juga bukan overall terbaik juga compare ke kita. Ada saatnya kita bagus, ada saatnya AutoCAD lebih bagus gitu. Dan ini sangat penting, terutama untuk apa ya, untuk menyasar teman-teman atau user-user existing. Jadi jangan sampai kita menyasar user yang penggunaannya itu malah ke AutoCAD yang lebih baik gitu. Kita manfaatkan eh, keunggulan kita lah. Nah, makanya kita harus tahu keunggulannya itu di mana aja. Yang pertama tentunya masalah performance ya. Masalah performance ini kita lebih baik, jelas lebih baik dibandingkan AutoCAD. Di sini ada salah satu video ya yang akan saya tunjukkan mengenai komparasi mengenai dari AutoCAD dan JWCAD. Di sini adalah case-nya kita open large drawing sebesar 400 mega, sekitar 400 mega dengan uh, computer configuration yang sudah ada tadi ya. Kita bandingkan yang pertama mengenai opening speed ya. Di opening speed ini kita bisa lihat di sini eh, dari opening saja kita lebih cepat ya. Di sini ada keterangan kita di 34 detik, di AutoCAD ini di 43 detik. Lalu yang kedua ini adalah perbandingan untuk pan and zoom ya. Dari pan and zoom ini bisa kita lihat untuk pengukuran waktunya ya. Di sini juga kita unggul ya. Untuk pen unjum kita di 14 detik, auto ke di 16 detik. Lalu yang lebih signifikan lagi yaitu untuk basic edit operation ya, yaitu select and move ini bisa dilihat juga bahwa di AutoCAD itu ada sedikit laggy ya, ada sedikit patah-patah pada saat select dan move ini, dan dari waktu pun kita 7 detik di AutoCAD ini sampai dengan 16 detik. Nah, baru yang di save ini memang ini overall sama, tidak terlalu beda, dan kita bisa simpulkan untuk total performance capability, ya kita menang di sini. Dan ini salah satu poin yang perlu kita highlight kalau kita ketemu case komparasi terutama dengan AutoCAD ya. Oke, dari video tadi kita bisa ambil kesimpulan dari menggunakan grafik ini ya. Jadi kita unggul itu di open sama edit ya, paling unggul ya. Semuanya sebenarnya unggul, cuman signifikan itu ya di open dan basic editing. Nah, kita sama itu di save aja.
sisanya untuk float ya, select, layout suite, regen, zoom dan pen ini kita lebih lebih unggul. Dan ini untuk kita presentasi seberapa unggul kita dibandingkan dengan AutoCAD. Nah, dari mana kita bisa melakukan improvement seperti itu? Jawabannya ada di sini ya. Kita mengoptimize hardware utility, dan hardware utility ini kebagi menjadi empat. Yang pertama adalah kemampuan untuk optimalkan memori. Ya, jadi di memori ini kita bisa mendisplay large image. Lalu untuk graphic card di versi yang sekarang sudah bisa mengoptimalkan utility dari graphic card ya. Jadi settingannya nanti ada di option, nanti ada di situ ada settingan untuk graphic card ya. Lalu untuk saving, nah di saving ini mainnya ke hard disk ya. Hard disk untuk save, untuk incremental save kita sudah ada juga, dan untuk CPU kita sudah menggunakan multi-threading computing technology. Sebenarnya multi-threading computing technology ini sudah dimulai dari GWCAD 2022 ya, atau 2022. Cuman di versi yang 2023 dan sekarang itu lebih dioptimas lagi. Nah, di mana mengapa kita unggul di sana? Karena kita mengoptimalkan kemampuan hardware di GWCAD 2024 ini. Lalu di sini ada beberapa customer voice mengenai performance capability dari GWCAD ya. Di sini ada highlight, jadi ada untuk move dan delete-nya ya sangat cepat di sini. Lalu untuk open large drawing ya, open large drawing. Lalu di sini ada catatan juga untuk create complex drawing, dan di sini contoh yang terakhir untuk comment hatch ya, kita lebih cepat juga dibandingkan dengan AutoCAD, dan ini beberapa customer voice berkaitan dengan performance capability. Nah, itu pertama mengenai performance. Lalu ada juga improvement dari features ya. Jadi di features ini ada fitur baru, ada fitur yang di-improve. Nah, untuk secara generalnya saya coba akan tampilkan beberapa fitur terbaru dari GWCAD 2024 dan juga fitur-fitur yang di-improve di GWCAD 2024. Yang pertama di sini ada capability to attaching point cloud ya, di mana di point cloud ini kita sudah punya capability-nya. Lalu di bagian view di sini kita tambahkan perspective view ya. Di samping dengan parallel view kita tambahkan juga perspective view. Kalau untuk di point cloud kita bisa lakukan beberapa operasi ya, seperti tadi slicing. Lalu untuk penampilannya juga kita bisa lakukan detailing tadi ya, untuk ya detailnya kita bisa atur ya. Dan dari point cloud ini kita ya bisa lakukan redrawing seperti ini. Dan ada juga untuk new feature-nya, ini dia ya, dynamic block versinya kita, namanya FlexiBlock. Kurang lebih sama seperti dynamic block di AutoCAD ya. Oke. Nah, selain ini juga kita juga tambahkan ini ya, Quick Properties Panel. Jadi Quick Properties Panel ini sangat-sangat berguna lah untuk mempercepat editing ya, tanpa harus pakai properties yang banyak itu. Lalu ada juga new command area table, di mana kita bisa mengenerate area lalu di generate berdasarkan dalam bentuk table. Dan juga untuk uh, MText ya, improvement, ada numbering, ada justify atau alignment baru di fitur MText itu. Nah, lebih detailnya nanti ada di bawah ya. Jadi ini secara general aja. Oke, yang pertama adalah fitur FlexiBlock. Jadi FlexiBlock ini adalah dynamic block versinya kita, versinya JetWayCAD. Uh, Beberapa highlightnya ini sama seperti dynamic block di AutoCAD. Lalu di sini juga kita bisa lakukan tambahkan action ya, action dan parameters ya. Lalu kalau misalkan kita mau import ya dynamic block dari AutoCAD, itu bisa ke kita dan bisa diedit. Lalu ini ada beberapa highlight yang di mana kita sudah punya, dan beberapa kompetitor lain ada yang punya, ada juga yang tidak. Oke, untuk
lebih jelasnya mengenai workflow FlexiBlock ini kita coba lihat ya di sini ada contoh FlexiBlock mengenai table dan kursi seperti ini. Jadi bisa kita lakukan stretching atau switching parameter yang diperagakan tadi. Nah, cara bikinnya seperti apa? Jadi di sini kita daftarkan dulu sebagai blok ya, sebagai blok biasa. Lalu kita pilih poinnya di mana, entitinya apa aja. Lalu kita masuk ke blok editor. Nah, di sini kita bisa tambahkan parameter, ya. Jadi parameter lalu action di sini ya. Parameternya ada beberapa untuk linear seperti ini ya. Nah, misalkan tambahkan distance. Nah, di distance ini kita bisa tambahkan berupa apa nih? Ini contoh berupa list ya. Kita tambahkan misalkan 800, 1400, 2000 dan seterusnya. Lalu dari sini kita tambahkan action ya. Dari distance ini kita tambahkan action. Entity mana yang mau kita tambahkan dari action itu ya. Nah, ini sudah kita bisa stretch bloknya seperti ini. Oke, untuk penambahan action atau parameter lain, contohnya di sini ada penambahan array ya, yang kita bisa tambahkan juga. Jadi ya nanti bisa dicobalah ya untuk FlexiBlock versinya kita atau Dynamic Block versi kita bernama FlexiBlock. Sorry, ini saya host. Jadi ini contoh bagaimana workflow kalau misalkan kita input Dynamic Block dari AutoCAD ke kita. Jadi akan muncul apa namanya uh, dialog box seperti ini ya. Tinggal kita klik yes aja ya. DB itu Dynamic Block Table. Kita klik yes, maka otomatis itu akan jadi uh, FlexiBlock versi kita ya. Seperti ini. Ini kita bisa edit ya. Kita bisa baca. Oke, itu mengenai fitur pertama yaitu FlexiBlock. Saya coba lanjutkan. Yang kedua adalah untuk point cloud ya. Jadi di point cloud ini kita bisa lakukan beberapa operation ya, di antaranya attach, cropping, section dan juga untuk memanage kita punya juga point cloud manager ya. Untuk format sendiri nanti bisa dilihat juga, cuman di highlight di sini bisa .rcs, RCP atau format-format yang lain nanti kita bisa lihat. Untuk activity-nya kita bisa akan lakukan cropping ya, section plan, section line dan sebagainya. Dan untuk memanage view-nya kita bisa adjust ya, point size-nya, visual style-nya atau beberapa detail level yang bisa kita adjust juga. Nah, untuk lebih detailnya coba kita lihat workflow dari point cloud ini. Jadi ini contoh part yang data point cloud yang bisa kita input. Jadi di sini ada di insert ya, insert point cloud, lalu di sini ada filenya, yang beberapa file yang bisa kita buka di sini, tinggal lihat saja. Contoh ini file RCS ya. Nah, ini point cloud-nya. Jadi di uh, tab point cloud ini kita bisa lakukan operation orbit seperti ini ya. Dan juga kita bisa mengadjust level of detail ya. Level of detail di sini bisa type in, bisa drag seperti ini. Lalu juga point size ya, point size dan juga transparansi. Nah, ini kita bisa adjust beberapa visual style-nya di sini. Lalu untuk warna ada tiga option ya, ada scan color, object color, dan normal color ya. Tinggal dipilih mana warna yang mau kita tampilkan. Lalu di sini ada widget juga, tadi ya widget termasuk fitur baru juga untuk widget view. Dan ini untuk cropping ya, cropping kita bisa lakukan cropping seperti ini untuk meminimalisir performance komputernya. Dan untuk operation kita bisa lakukan section seperti ini ya, misalkan dari atas dan stylenya atau apa namanya
arahnya ya, arahnya mau ke bawah ke atas itu tinggal dibalik-balik saja di panah yang itu. Lalu untuk option style untuk ininya ya, type-nya, ini bisa dibikin slice seperti ini, tebalnya berapa. Oke, nah ini widgetnya. Nah, baru dari sini kita bisa lakukan redrawing atau kita bisa ekstrak lain seperti ini. Cuman kalau ekstrak memang tergantung dari kualitas point cloud itu sendiri. Jadi tetap workflow yang paling bagus sih kita redrawing ya. Kalau ekstrak bisa dilihat hasilnya ya sesuai dengan point cloud yang kita input. Nah, itu mengenai point cloud ya. Lalu fitur improvement selanjutnya dari mtext function. Jadi di mtext function ini versi sebelumnya itu nggak ada untuk ini nih yang ke notice ya, justify ya. Justify ini nggak ada. Ada pertanyaan juga sebelumnya. Nah, kita sekarang sudah support ya. Ya, ada justify untuk numbering function, untuk column function yang untuk dynamic column ini. Kita juga support untuk superscript dan subscript ini kita juga support. Dan terakhir untuk spelling check dengan berbagai macam language yang kita bisa apply. Oke, ini untuk highlight untuk mtext-nya ya. Jadi di mtext ini text editornya jadi ubah di atas ya, ya di atas seperti ini. Dan ada beberapa option-option baru juga. Di antaranya adalah superscript di sini ya, kita bisa pakai. Lalu ini untuk alignment, ada beberapa, ada dua alignment baru yang bisa kita pakai. Lalu untuk numbering kita bisa pakai juga. Di sini ada numbering, letter atau bullet ya. Dan juga untuk column ya, ada static column, no column, atau dynamic column. Jadi dynamic column ini kita bisa adjust seperti ini. Oke, itu ada yang terakhir untuk spelling ya. Jadi spelling ini nanti bisa dicek ya, eh, apa namanya, language-nya apa aja yang available di spelling ini bisa dipilih di sini. Oke, itu untuk mtext ya. Jadi mtext ya. Lalu selanjutnya adalah untuk area table. Jadi ini area table paling apa ya, paling mudah lah dijelaskan. Jadi intinya kita bisa mengenerate area lalu di list dalam sebuah table. Nah, ini untuk capability komparasi ke kompetitor ya. Jadi cuman kita dan solusi yang ini aja yang punya ya. Nah, untuk highlightnya atau workflow-nya ini ya, area table atau type in area table juga bisa nih. Untuk area boundariesnya ada point, select object ataupun draw area. Untuk naming kita bisa input name atau auto naming ya. Lalu table setting kita bisa generate table. Lalu untuk calculate sum area jadi dijumlahkan nanti di terakhir. Selain daripada itu juga ini kita bisa ekspor dalam bentuk CSV untuk area tabelnya. Nah, ini workflow-nya kira-kira seperti ini. Tinggal kita pick objek aja, maka otomatis dia akan mengenerate area berdasarkan area yang kita pilih ya, dan nilainya nanti di list dalam sebuah table. Oke, lalu tadi ya untuk kalau misalkan mau kita ekspor ya, ini kita bisa ekspor dalam bentuk CSV. Nah, itu dia untuk area table. Lalu selanjutnya untuk improvement ya. Jadi ini, kalau ini improvement untuk file compare function ya. Ini bukan fitur baru tapi improvement. Ada beberapa fitur yang ditambahkan di sini atau option yang ditambahkan di sini ya. Di antaranya adalah high differences ya. Capability untuk import object, maksudnya import object dari reference ke datum ya. Dari reference ke datum. Lalu kita juga bisa untuk mengekspor snapshotnya antara dua file compare. Kita bisa bisa snapshot bikin file baru dan juga kita tambahkan capability comparison di external reference. Oke, untuk workflow-nya kira-kira seperti ini ya. Jadi untuk file compare ini kita simply select reference mau kemana ya. Ya, FCMP untuk ininya
tinggal di select reference-nya, maka dia akan meng-highlight sendiri seperti ini. Untuk yang datum ini yang warna hijau ya, reference yang dipilih terakhir tadi. Nah, fitur pertama yang ditambahkan adalah hide reference di sini, hide differences ya. Jadi di sini kita bisa pilih beberapa perbedaan yang mau kita hide. Jadi kita bisa lebih fokus lagi ke differences yang mau kita highlight ya. Lalu kita bisa unhide seperti ini dan juga kita bisa lakukan import objek ya. Jadi kita nggak perlu gambar-gambar lagi atau import manual, tinggal pilih aja. Maka otomatis dari reference pindah ke datum. Lalu selanjutnya capability untuk export snapshot. Jadi snapshotnya nanti di generate ya antara dua drawing ini. Dan terakhir pada saat kita lakukan external reference, ya di sini kita bisa compare terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke, itu mengenai file compare fitur enhancement ya. Selanjutnya adalah properties panel. Jadi simpelnya ini kita bisa memunculkan quick property panel di mana di quick properties panel ini ada kita munculkan properties-properties yang cukup penting saja ya, yang penting-penting saja yang mau kita tampilkan ya. Lalu untuk 3D viewing ini kita tambahkan untuk perspective view ada tiga jenis ya, ada swivel, walk, dan fly. Ya, ini nanti di, di, dicoba aja perbedaan seperti apa. Dan untuk DGN kita bisa lakukan DGN underlay di GWCAD 2024 ini. Dan ada beberapa highlight juga atau tambahan, di antaranya kita bisa mengcrop ya DGN-nya. Display effect-nya juga kita bisa adjust, dan ada layer khusus yang bisa turn off, turn on untuk DGN-nya. Namanya pakai command DGN layers ini. Oke, selanjutnya ada beberapa improvement lagi ya. Di antaranya adalah multipath untuk printer. Jadi sekarang kita bisa add beberapa path, bukan cuma satu di printer ya. Dan untuk highlight effect ini sekarang kita bisa tambahkan atau setting highlight effect di entities-nya. Sebelumnya ini nggak bisa ya. Dan ini sebelumnya ada juga suggestion ya dari beberapa customer mau ada highlight di entities, dan kita sudah tambahkan di sini. Ini tinggal di option aja, option nanti selection ada muncul ini. Kalau untuk properties panel ini di redesign lebih 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 bagus lagi, lebih simpel lagi, lebih mudah dibaca lah ya. Dan untuk juga kenalan untuk wrap layer override ini kita bisa setting beberapa eh, properties ya di Xref layer override ini. Nah, ini dan beberapa fitur yang saya tidak mention itu tinggal dilihat di release note GWK 2024. Akan ada banyak lagi keterangannya di sana yang tidak saya sebutkan. Lalu selanjutnya bagian terakhir mengenai industry solution. Jadi di sini kita uh, summarize ada dua ya untuk MFG industry dan juga AC industry. Untuk MFG industry di GWCAD ini kita kolaborasi dengan Calligraphy dan kita ubah namanya menjadi GWCAD MFG, dari mechanical ke MFG. Nah, bedanya apa? Jadi sekarang di GWCAD MFG ini ada dua parts library ya, library dari kita dan library dari Calligraphy. Ya, ada dua. Nanti saya coba tunjukkan lah. Dan untuk beberapa improvement yang lain, salah satunya yang menarik ini kita bisa link ya, link ke professional PLM ya, Windshield dan Team Center. Dan untuk AC Industry yang kita highlight adalah kemampuan kolaborasi ke BIM software dari Arcline ya. Seperti itu. Nah, penampilannya seperti apa kalau misalkan yang CAD Profi ini? Jadi
di sini ya bisa dilihat ya. Ini penampilan untuk Jetpack Cat yang MFG. Jadi yang part kita itu di sini ya di part library dan cat prop itu di sini namanya GWCat MFG library. Jadi di sini ada beberapa uh, ya ada perbedaan library lah di sini dan library ini coba saya buka ya. Terlihat gak ya? Oh, apa? Saya ini aja ya. Oke. Nah, di MFG library ini ya, ini nanti ada kaitannya sama promo ya yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Anderson. Cuman di sini ada kurang lebih 11 global standard yang bisa kita pakai dan bukan cuma kita pakai yang sudah ada aja. Kita juga bisa tambahkan user defined library ya. User defined library melalui GWCat MFG library ini yang latar belakangi oleh library dari Petprop ini kita bisa create custom library. Yang sebelumnya ini ada pertanyaan juga atau suggestion juga ada permintaan untuk bisa bikin custom library. Nah, kita bisa bikin melalui library dari Petprop ya yang kita namai ya, GWCat MFG library. Oke, untuk itu untuk yang eh, sorry ya, untuk yang MFG. Lalu untuk yang IC, jadi ini adalah contoh workflow bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan upline ya. Jadi di sini contohnya kita bikin layout di GWCAD, lalu kita ekspor DWG-nya ke upline. Nah, di sini di upline ini kita lakukan detail design lah. Detail design based on 3D seperti ini ya. Contoh ini untuk kita generate wall based on uh, layout yang sudah kita bikin di GWCAD. Nah, ini yang nanya-nanya BIM. Jadi kita BIM untuk sekarang masih kolaborasi sama eksternal dari upline ini seperti ini ya. Jadi untuk contoh bikin pintu, saya coba percepat saja ya. Nah, perlu diketahui juga untuk upline ini berarti dari sisi user harus punya license upline-nya dan itu dibeli bukan under kita gitu. Jadi langsung ke upline-nya. Nah, tapi kita bisa support kolaborasi bolak-balik antara upline dan GWCAD. Oke, ini detailnya saya coba percepat saja. Ya ini ya akhirnya seperti ini di mana di akhir ini kita bisa lakukan import dalam bentuk IFC file ya, dalam bentuk drawingnya dan juga untuk 3D-nya kita bisa import dalam bentuk IFC format. Nah, seperti ini ya. Dan untuk strukturnya juga ke baca di sini ya. Nah, itu kita bisa kolaborasi bolak-balik ya dari JWCAT ke Aklan atau dari Aklan ke kita. Oke, sebagai kesimpulan ya, jadi di JWCAT 2024 ini kita lakukan beberapa improvement dibagi jadi tiga. Yang pertama efisiensi improvement, yang kedua ada feature improvement, dan yang ketiga adalah industry solution ya untuk MFG dan juga AEC. Ini untuk detailnya tadi.